Mohon maaf Pak Lurah, saya memberanikan diri untuk menjadi juru bicara Pak Lurah. Oh bagus. Memang lurah perlu juru bicara. Sebab juru bicara akan mewakili lurah. Dan lurah supaya bisa diwakili oleh juru bicara. Dan juru bicara itu diperlukan untuk tugas lurah. Lurah memang memerlukan supaya ada juru bicara. Sampai kita menggelar rapat tapi tidak pernah kita mulai. Den. Assalamualaikum. Aku kita kon rasa nggak perlu pakai assalamualaikum. Saya mau tanya. Mau tanya apa? Kingko jawabnya rawurung ya koclok iki kingko. Rasidok. Pak Lurah, mari segera saja kita bicarakan persoalan apa yang penting supaya segera bisa kita tuntaskan. Kita supaya efektif waktu, apa yang kita perlu bicarakan segera kita bicarakan, persoalan yang penting apa Pak Lurah? Oh betul. Jadi memang persoalan yang penting itu memang harus segera kita bicarakan. Sebab jangan sampai tidak kita bicarakan padahal itu persoalan yang sangat penting. Maka dari itu melihat pentingnya persoalan itu harus segera kita bicarakan. Maka marilah kita berbicara atau membicarakan persoalan-persoalan yang memang penting. Dan itulah kepentingan kita rapat ini untuk kita berbicara atau membicarakan. Mumet tenan sirahku. Gak duit, Din. Uang untuk apa? Aku tak kerokan delok. Ngerasake lurah ki greges-greges awakku. Wes angger ketemu lurah kok masuk angin. Mohon maaf Pak Lurah. Saya memberanikan diri untuk menjadi juru bicara Pak Lurah. Oh bagus. Memang lurah perlu juru bicara. Sebab juru bicara akan mewakili lurah. Dan lurah supaya bisa diwakili oleh juru bicara. Dan juru bicara itu diperlukan untuk tugas lurah. Lurah memang memerlukan supaya ada juru bicara. Iya Jo. Jeng malam Jumat sampean teng griya. Ada apa besok malam Jumat? Kita ngeroyok bareng Pak Lurah. Saya mencoba ikut bicara ternyata juga pusing juga. Ya sudah, saya akan ikut menjelaskan persoalan rapat dari ini Pak Lurah. Silakan. Memang rapat perlu penjelasan. Sebab penjelasan itulah yang menjadi inti dari rapat. Maka dari itu rapat itu perlu adanya penjelasan. Ya penjelasan itulah yang diperlukan oleh rapat. Judek aku. Ya sudah, Mbah, saya yang menjelaskan. Ya wes, ya sudah situ. Silahkan jelaskan. Nah, ini begini Mbah, begitu juga boleh. Saya ini minta waktu mau menjelaskan. Lah iya silahkan loh, kamu yang punya jadi perangkat kok. Silahkan kalau menjelaskan. Lah ya, saya jelaskan rapat hari ini. Ayo silahkan. Nah ini begini Mbak, begitu juga boleh. Ini enaknya you sama you keroyok saya. Dua-duanya sama bikin pusing semua. Itu yang belakang ikut gak itu? Assalamualaikum.
Sare. Sabar. Gitu aja kok marah. Assalamualaikum. Sekian kok udah ada yang jelas semua ya. Ini saya mau menjelaskan tentang inti rapat. Di mana rapat ini menyangkut kepentingan umum sebab umum yang harus terlibat di dalam program rencana yang umum ini. Maka dari itu Mbah, saya minta perhatian umum supaya benar-benar ikut memperhatikan program yang akan dilakukan oleh masyarakat atau oleh pemerintah desa Bangun Jiwo ini supaya umum bisa mengikuti. Iki yang ngono tukang godhog wedang wit wingi umap-umap. Ra jelas. Maksudnya apa? Maksudnya to the point saja. Ya. Ya sudah kalau begitu. Nah, nih begini. Begitu juga boleh, gitu dah. Intinya ada edaran lomba kebersihan tingkat kabupaten yang harus diikuti desa-desa sekabupaten. Bangun Jiwo akan ikut program lomba kebersihan ini. Nanti kalau siapa yang menang maju ke tingkat provinsi. Target kita menjadi juara 1. Maka desa harus bersih. Tidak boleh ada sampah-sampah berkeliaran. Ya enggak ada sampah kok berkeliaran. Memangnya sampah punya kaki? Maksud saya sampah bertebaran gitu. Nah, gitu ngomong yang jelas. Nah, ya, maka dari itu semua yang sekiranya mempengaruhi jeleknya penilaian, nah itu harus dibenahi. Pohon-pohon yang besar ya, yang sekiranya mengeyomi itu apa itu? Mengiyupi, ya mengiyupi. Oh mengayomi. Enggak. Memetengi. Bukan dari kata peteng itu memetengi. Nah ini karena ini merindangi, ya, menedui. Nah, itu bikin jalanan lembab semua harus dipotong. Desa kita supaya kelihatan terang, bersih, rapi, indah. Itu jaminan menjadi juara 1. Tapi saya tidak setuju. Sebab kalau pohon-pohon besar ditumbangkan, lantas siapa yang menjaga desa kita dari prahara? Kalau pohon besar ditumbangkan, lantas siapa yang menyimpan air bagi kita? Kalau pohon besar ditumbangkan, siapa yang menjadi paru-paru membersihkan udara kita? Maka saya tidak setuju. Kalau Simbah tidak setuju berarti Simbah pembangkang. Simbah pemberontak berarti Simbah melawan kebijakan desa. Oh, diancam aku. Ini katanya era demokrasi. Lah kok gak setuju kok malah kamu gitu. Ya sudah, kalau silahkan diteruskan. Kalau ada apa-apa saya tidak mau tahu. Suradira Jayaningrat lebur dening Pangestuti. Wah, nabrak pot. Orang tua meloncat setinggi itu. Wah, sarungnya ketinggalan. Ya sudah, Pak, gak usah dipikirin. Yang penting nanti kita bisa menang, maju tingkat kabupaten. Mbah, mari semuanya peserta rapat kita ajak makan bareng-bareng sekarang yuk, monggo.
Ya, saya ikutin lomba. Katanya diberi himbauan, ayo bersihkan semua. Rumah saya sudah saya bersihin semua. Bersih sekali. Sudah sama sekali tak ada benda satupun. Wah iya, lemari sudah nggak ada, bersih dari rumah. Meja, kursi sudah nggak ada, bersih dari rumah. Kompor sama bersih dari rumah, bahkan genting bersih dari rumah. Yang terakhir tuh rumah saya sendiri bersih dari rumah. Awang tergusur. Wes lomba ya, tapi ya kesadaran memang. Kayak gimana? Saya memang ini sudah saya sendiri ada kesadaran, sampah-sampah saya bersihkan. Sebab ya sampah itulah yang sebenarnya menjadi penyebab sekian kali banjir di desa ini. Got-got yang mampet itu saya bersihkan. Jembatan-jembatan saya bersihkan. Wah, pada bingung mau nyebrang. Nah, itu butuh kesadaran bersama ya. Karena saya ingin menang, saya betul-betul mendukung nyengkuyung adanya lomba kebersihan tingkat kabupaten. Oh ya, nanti kalau menang dapat hadiah. Wah, saya beli rumah baru. Oh ya, padahal yang ikut lomba desa. Kok yang beli rumah baru saya? Nah, terus saya beli pakai apa? Bingung kan? Bingung, saya juga bingung. Nah itu loh. Nah itu persoalan banjir itu memang begitu dari sana. Saya sendiri juga mengeluh. Khususnya itu kan misalnya banjir itu bukan hanya sebatas penebangan hutan. Tapi itu di gunung-gunung sekarang banyak yang gundul. Nah gimana? Mesti ini banyak tukang potong naik ke gunung. Iya. Wah itu dari biasanya tukang potong itu dari Madura itu. Karena kalah dengan salon yang modern, akhirnya nyukur gunung. Jadi gundul. Wah itu, enggak maksud saya bukan itu. Gunung-gunung yang seharusnya itu menjadi sumber untuk menahan laju air, banyak yang gundul, berdirinya bukan lagi pohon, tapi villa-villa. Loh, kalau memang villa itu digunakan bermanfaat, ditempati, itu enggak seberapa. Udah bikin villa, bikin gunung gundul, villanya enggak ditempatin. Nah ini kan celaka sekali. Nah, daripada gitu, dibangun di sana. Ya di tepi-tepi sungai itu, buat rumah saya.